kelahirannya sudah menjadi pertanda di bumi telah lahir seorang anak dengan kekuatan yang dahsyat. Ruh-ruh bergaung menandakan adanya kekuatan besar. Bintang di langit berjatuhan, dan peristiwa seperti ini hanya terjadi 1000 tahun sekali, yang berarti kelahirannya adalah suatu keajaiban. Namanya adalah Sinbad, seorang anak yang akan menjadi raja 7 lautan. Suatu hari Badr sedang berada di bar. Kemudian datang 2 prajurit kekaisaran menghantarkan 3 kantong hadiah yang berupa uang. Karena Badr merupakan prajurit perang yang membantu memenangkan peperangan, Kekaisaran Pertevia sering memberikan kontribusi untuk hidupnya. Sinbad lahir dari ayah yang merupakan seorang veteran perang, yang tinggal memiliki 1 kaki akibat perang tersebut. Namun Badr menolak hadiah tersebut dan lebih memilih menjalani hidup dengan bekerja sebagai seorang nelayan. Ketika ayahnya sedang berlayar mencari ikan, tanpa sepengetahuan, Sinbad mengikuti ayahnya yang sedang bekerja. Kemudian ketika di tengah-tengah laut, terjadi badai petir dengan angin yang sangat kencang menerpa. Sinbad yang masih kecil pun memberi tunjuk arah kepada ayahnya untuk menghindari badai tersebut. Dari sini ayah Sinbad menyadari kalau Sinbad mungkin mempunyai kekuatan khusus dan percaya kalau Sinbad akan mengubah dunia. Akhirnya mereka pun sampai di pinggir pantai. Tak lama kemudian Badr didatangi oleh beberapa penduduk setempat dan dihujat sebagai orang buangan karena tidak pergi berperang dan malah mencari ikan. Sesampai di rumah, Badr, Esra, dan Sinbad makan malam bersama. Tak disengaja Sinbad malah menemukan seseorang di dekat sumur mereka dan memberitahukan hal tersebut kepada Badr. Besok paginya pria malang tersebut pun sadar, dan ternyata pria tersebut bernama Darius. Waktu terus berjalan dan ternyata Sinbad senang dengan Darius yang serba tahu dan suka bercerita. Darius wa monoshiri de mata. Keesok hariannya, di pagi hari datang 2 prajurit kekaisaran sedang mencari seorang mata-mata dari negara lain. Dan tak disangka ternyata Darius adalah mata-mata tersebut. Darius pun panik dan membunuh kedua prajurit tersebut dan kemudian menyandera Sinbad. Tak berselang lama, Badr pun datang untuk menyelamatkan Sinbad dari Darius. Dalam sekejap, Darius pun tumbang oleh Badr yang merupakan prajurit yang setara dengan pahlawan. Tak berselang lama kemudian, Badr pun dijemput prajurit kekaisaran dan diberi hukuman atas dasar menyembunyikan mata-mata musuh. Dan Badr pun diberi hukuman yaitu diturunkan ke medan perang. Beberapa bulan kemudian, Badr pun dikabarkan gugur di medan perang tanpa meninggalkan jasad di petinya dan hanya beberapa perlengkapan Badr yang kembali ke rumah. Perseteruan antara Kekaisaran Pertevia dan Kekaisaran Raim telah mengorbankan 10.000 penantang dan tak seorang pun dari mereka yang kembali. Hingga akhirnya seorang anak muda mengambil alih untuk menjelajahinya. Kisah berlanjut ketika Sinbad telah berusia 14 tahun. Ketika Sinbad menyelamatkan pedagang dari beberapa perompak, ini adalah momen pertamanya bertemu dengan Yunan. Yunan mengaku sebagai seorang pengembara. Yunan pun diajak oleh Sinbad untuk menginap di rumahnya. Sinbad dikenal oleh warga sebagai anak yang berbakti kepada ibunya semenjak ayahnya meninggal. Esok harinya, sebelum berangkat bekerja, Sinbad bertemu dengan komandan pasukan kawasan barat, Dragul.
Dragul ingin merekrut para lelaki di desa itu untuk wajib militer, lalu menjadi tentara di bawah pimpinan Dragul dan menaklukkan Dungeon. Sinbad dikenal warga sebagai orang yang selalu mengabaikan perintah dari tentara, karena ayahnya dan semua laki-laki di desa yang berangkat kala itu tak kunjung balik dan dinyatakan meninggal. Kekaisaran memerintahkan untuk mendapatkan kekuatan tak masuk akal yang berada di Dungeon. Sebab itulah tugas yang diberikan kepada komandan Dragul dan tentaranya. Berkat dorongan dari Yunan dan ibunya, akhirnya Sinbad pun pergi menaklukkan Dungeon tersebut. Sinbad berambisi untuk mendapatkan kekuatan tersebut untuk merevisi dunia saat ini. Akhirnya Dragul dan 100 pasukannya pun berangkat menjelajahi Dungeon tersebut termasuk Sinbad. Namun, Sinbad masuk duluan seorang diri dengan membawa pedang dari mendiang ayahnya. Di dalam dungeon, Sinbad menolong Dragul yang mana telah kehilangan semua pasukannya dan berhasil mengalahkan beberapa naga kecil. Sesampainya mereka di depan pintu dungeon yang lebih dalam, Sinbad berhasil mengalahkan Raja Naga penjaga pintu. Yang mana akhirnya mereka sampai di gudang harta. Tak lama kemudian, Sinbad menemukan sesuatu. Ketika disentuhnya, benda tersebut mengeluarkan makhluk biru yang bernama Baal. Seketika pun harta di ruangan tersebut berubah menjadi emas. Di sini mereka berdua pun diuji siapa yang layak untuk menjadi tuannya makhluk tersebut. Mereka berdua bertarung dengan sengit untuk mendapatkan kekuatan tersebut, yang mana akhirnya Sinbadlah yang menjadi pemenang. Baal pun memilih Sinbad sebagai tuannya. Setelah Sinbad menaklukkan Dungeon, bangunan yang serupa pun mulai bermunculan di dunia. Sang penakluk kini membeku. Dia berada di lautan yang dingin. Seseorang sedang bertarung melawan monster di lautan. Kemudian Sinbad membantunya bertarung dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Pria yang melawan monster tersebut bernama Hina, dan dia bersama dengan adiknya. Ternyata Hina adalah anak dari kepala suku Imucak. Sinbad mendatangi desa Imucak bersama Hina dan adiknya. Sesampainya di desa, kepala suku mengatakan bahwa ada bangunan yang aneh muncul di air terjun utara, yang ternyata itu adalah dungeon. Ketika perayaan desa, Hina pergi ke dungeon tersebut untuk mendapatkan kekuatan. Sinbad diberitahu oleh adiknya Hina bahwa Hina telah pergi ke dungeon. Kemudian Sinbad pergi menyusul Hina ke dungeon tersebut. Ketika sampai di dungeon, Hina bertemu dengan Dragul dan kawan-kawan. Mereka mengganggu pertarungan Hina dengan monster kepiting. Kemudian Hina berkelahi melawan mereka. Namun mereka terperangkap di bawah karena airnya dibekukan oleh penyihir. Tak berselang lama, kemudian Sinbad dan Hina datang. Akhirnya mereka semua berkumpul. Syarat jika ingin menjadi tuan jin tersebut adalah harus menangkap kucing. Sinbad punya ide bagaimana jika kita bekerja sama untuk menangkap kucing tersebut. Tak disangka, kucing tersebut melompat ke atas dan Sinbad yang mendapatkannya. Akhirnya, Sinbad menginjakan kaki di Kekaisaran Raim. Setiba di Kekaisaran Raim, Sinbad langsung menawarkan barang dagangannya yang berasal dari Imucak. Tak lama memakan waktu, dagangannya langsung diserbu pembeli. Kemudian, Sinbad dimintai izin usahanya oleh petugas Kekaisaran Raim. Tak lama kemudian, datang seorang saudagar setempat yang membeli semua dagangan Sinbad. Sinbad setuju dan menjual semua dagangannya. Sinbad melihat ternyata barang dagangan yang dibeli tersebut dijual kembali dengan harga 10 kali lipat.
Hina beserta yang lainnya kembali ke Mucak untuk mengambil kembali barang dagangannya. Sinbad bertemu lagi dengan saudagar itu, dan dia berkata akan merekomendasikan surat izin dagangnya ke serikat. Apabila berhasil mendapatkan 100 koin emas dalam waktu 1 bulan dengan kekuatan sendiri. Dan dia berhasil dengan mengadakan pertunjukan dan didukung oleh Harun yang sebenarnya adalah seorang raja. Akhirnya Sinbad membuat pertunjukan teater yang mana dia adalah seorang aktor utama. Dia berhasil membuat orang-orang menikmati pertunjukannya. Bahkan banyak orang yang mengantri di luar. Sinbad berhasil mendapatkan surat izin untuk berdagang. Harun menawarkan Sinbad untuk membuat pertunjukan. Di sini Harun mengajari Sinbad bagaimana langkah untuk ke depan dan Harun pun sudah dianggap guru oleh Sinbad. Di sini Hina sudah menikah dan mempunyai seorang bayi yang diberi nama Kikiru. Hina kerap meminta Jafar untuk bermain bersama Kikiru. Di sisi lain, Sinbad sukses dengan pertunjukannya. Akhirnya Hina dan yang lainnya kembali ke Kekaisaran Raim. Mereka pun terkejut melihat Sinbad sudah melakukan pertunjukan di Colosseum dengan penonton yang sangat banyak. Kikiriku bermain sampai masuk ke sarang monster. Safar menyelamatkan Kikiriku dari monster tersebut. Akhirnya Sinbad sukses dengan mendirikan Badan Dagang Sindria yang didukung oleh gurunya, yaitu Harun Raja Balbat. Sinbad, Hina, dan Jafar tiba di kerajaan Sasan. Kerajaan Sasan adalah kerajaan yang tertutup dan tidak berhubungan dengan negara luar. Jika Sinbad ingin menjalin hubungan dengan Sasan, dia harus menemui kesatria Sasan terkuat, yaitu Darius. Sinbad dihampiri oleh seorang penduduk lokal. Ternyata yang menghampirinya adalah putra Darius yang bernama Mistras. Mistras tertarik dengan Sinbad dan ingin mendengarkan cerita soal dunia luar. Mistras pun kagum dengan cerita Sinbad dan ingin menghirup udara dunia bebas dan menjelajahi dunia. Darius ingin Mistras untuk menjadi kesatria secara resmi dan menjadi contoh baik buat adiknya. Namun Mistras menolak dan tidak ingin hidup dikekang dan tidak ingin menjadi kesatria. Mistras memohon kepada Sinbad untuk diajak bersamanya. Yunan datang menghampiri Sinbad, memberitahukan bahwa Darius adalah penakluk dungeon, sama seperti Sinbad. Mistras menantang Darius dan Mistras kalah dengan telak karena dia memiliki kekuatan penakluk dungeon. Selesai pertandingan tersebut, Sinbad menantang Darius sebagai sesama penakluk dungeon. Di sini Sinbad berubah menjadi sosok iblis yang dibungkus kekuatan jin Baal yang sudah sempurna. Darius kalah telak dengan Sinbad karena kekuatan Darius yang belum dikuasainya. Aliansi dengan kerajaan Sasan pun terbentuk, sampai hubungan dagang dan Mistras diutus oleh Darius sebagai perwakilan dari Sasan untuk membantu Sinbad. Sinbad DKK menuju ke kota langit Artemira. Di perjalanan mereka bertemu dengan burung raksasa yang ditunggangi 2 orang wanita yang menggoda mereka. Sampainya di kota, Sinbad DKK takjub melihat burung-burung raksasa yang ditunggangi oleh orang-orang di kota itu. Badan mereka mulai bau apek karena belum mandi sejak mendaki tebing. Dan Sinbad DKK masuk istana menjumpai Ratu Artemira yang bernama Mira. Di sana mereka ditolak oleh Mira karena tidak ada wanita di rombongan mereka. Di negeri itu, yang menantang wanita bisa bernasib buruk karena di sana kekuatan didominasi oleh wanita. Ternyata Mira sama dengan Sinbad, yaitu pengguna wadah logam dan kandidat raja dengan kekuatan jin.
Sinbad DKK dibuang ke jurang karena telah membuat Mira menjadi bad mood. Dan hanya disisakan satu orang saja, yaitu Hina, karena memiliki tinggi di atas rata-rata. Di sisi lain, Sinbad, Mistras dan Jafar terperangkap di lembah. Mereka bertiga bahkan tidak berpakaian. Sinbad DKK mulai lapar karena belum makan sejak kedatangan mereka. Nasib baik, Mistras membawa bekal makanan di rambutnya, karena itu kebiasaan satria di Sasan. Malam pun tiba, Sinbad DKK terbangun karena di lembah itu banyak ularnya. Disinilah Jafar beraksi, yaitu di mana dia menjadi pembunuh bayaran. Dia kerap makan ular di hutan, karena tinggi akan gizi. Mistras ingin keluar dari lembah tersebut, dan mencari jalan sendirian. Tak disangka dia malah mendapatkan daging segar. Malam datang, dan Sinbad minta diantarkan ke tempat di mana Mistras menemukan daging itu, yang ternyata di dalam daging itu terdapat permata. Kemudian datanglah burung-burung dan membawa daging-daging tersebut terbang ke atas. Keesok hariannya, Sinbad DKK datang lagi ke tempat itu, dan merencanakan sesuatu untuk bisa sampai ke atas tebing. Akhirnya mereka sampai di tebing. Sinbad kembali ke istana Mira dan mengambil kembali wadah logamnya. Mira marah dan berubah menjadi Raja Iblis. Sinbad dan Mira pun akhirnya bertarung, di mana kekuatan mereka sama-sama petir. Kekuatan Mira memiliki 3 elemen, yaitu es, petir, dan api. Sinbad yang telah berubah menjadi mode Valevor memiliki kekuatan stagnasi, mendominasi pertarungan seakan Mira bukan tandingannya, dan Mira pun kalah. Keesok harinya, Sinbad DKK dipanggil Mira lagi ke istana untuk menjalin kerja sama dagang dengan badan dagang Sindria. Hina Hoho dikembalikan kepada Sinbad oleh ratu. Mistras dan Sinbad pun tak terima di mana mereka menjalani hari-hari buruk di lembah. Sementara Hina senang-senang di kota bersama wanita. Sinbad dan Mistras pun melampiaskan dengan pergi ke tempat pelacuran. Dan ternyata 釣りやめろミストレス思い出したろ